Halo Bro Konco, selamat datang kembali di podcastnya Komsos. Emang bener. Akhirnya setelah berbulan-bulan vakum kita kembali lagi. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh co-host Wih. Mariska. Halo. Dan hari ini ada dua tamu teman-teman dari panitia kursus fasilitator kitab suci. Nah, apa sih itu fasilitator kitab suci? Apa itu kursusnya seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas. Tuh. Oke, kita sambut dulu tamu kita. Ada siapa aja? Boleh perkenalan dulu. Saya Aris Chong, ya, dari tim KKS. Salam kenal, ya. Saya Nuke dari tim si pemandu paroki Grogol juga. Oke. Oh iya. Salam kenal. Salam kenal. Oke, ada Nuke dan Ko Aris ya. Yes. Kalau Mariska nggak usah lah, biarin aja dia. Mah udah sering di sini dia. Sering rusuh. Sering rusuh dia. Dikit-dikit minta dipodcastin dia mah. Oke, Ko Aris, Yes. Nuke. Ya. Kalau dulu saya itu kan ikut fasilitator kitab suci, ikut kursusnya ya, kursus Iya, fasilitator kitab suci dulu kan bareng ya, kita bertiga betul. ya, di Puspasamadi waktu Iya. itu, dan Betul, kita yes. nginep ya semalam ya, Iya. Semalam. dua hari aja, dan memang materinya kan cukup padat ya. Betul. Nah, ini kenapa sih kita sekarang ngadain di paroki kita sendiri, ngadain sendiri, dan Ya. 15 kali pertemuan, Iya. Dan jangan Ya, lupa yes. gratis. gratis lagi. Gratis lagi. lagi. Ini gratis. Ya. Gratis. Jadi kalau kesempatan kali ini baru pertama ada di paroki kita ya. Bagus pertanyaannya. Kok di Samadi kemarin itu 2 hari kelar semua? Iya. Kenapa sekarang harus 15 kali? Berarti kita harus menyiapkan waktu 15 hari. Nah, begini teman-teman. Kalau 15 kali itu kita bahas secara mendetail. Jadi lebih terfokus ke materi-materi yang ada. Jadi diharapkan dengan 15 kali ini para peserta pemandu atau fasilitator kitab suci mendapatkan lebih banyak lagi insight. Dan ada materi-materi yang nggak ada di pertemuan 2 hari itu. Apa aja tuh kok? Boleh nggak? Materi yang Ya, nggak ada Yang di sana. nggak spesial ada, gitu. spesial. Oh, yang spesial. Itu kalau di 15 kali itu kita bekalin peserta itu ada pengantar kitab suci. Nah, teman-teman, pengantar kitab suci itu ada pengantar kitab suci perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya. Nah, kemudian juga kita satu lagi yang paling penting nih, public speaking. Public speaking itu kita bahas lebih dalam. Nah, kita dari tim KKS memberi 2 sesi khusus public speaking dan dibawakan oleh pembicara yang bagus, Pak Teguh. Bapak Teguh yang Ya, dari Puspasamadi waktu itu ya. yes, Wih, yes. langsung dari Jadi, Samadi. kita undang ke paroki kita dan beliau sangat apresiatif acara ini. Ya, begitu. Nah, kemudian materi-materi lain itu sangat-sangat juga menarik, ya. Terutama dalam hal nanti kita arahkan bagaimana pemandu ini bisa membawakan materi-materi dari KAJ. Contoh nih, tema APP, Gokil, atau BKSN. Gokil tuh Kitab suci lingkungan. Ya, lingkungan. Gokil emang ya. Nah, seperti Gokil. itu. Kirain gokil-gokil yang seru-seru gitu. Bukan Seru juga gokil. dong. Seru juga. Yang cara membawakannya harus gokil Harus seru gitu gitu ya. ya. Iya, mesti bagaimana Oke, oke. membawakannya. Jangan sampai kita udah tampil ke depan nih, di depan audiens, ya. Tahu-tahu audiens itu nggak tertarik apa yang kita ngomongin. Nah, di sini kita benahin. Oke. Ya, bagaimana seorang pemandu itu membawakan bukan hanya materi, tapi
deliver ke Hmm. audiensnya. Dalam hal ini peserta dari lingkungan masing-masing ya. Iya. Ya, ya kalau tadi kan kita ngomongin soal bagaimana respon dari umat ya. Memang kadang-kadang dalam pertemuan lingkungan itu, nah ini ada Nuke nih hari ini nih juga nih. Iya. Nuke itu kan punya pengalaman yang banyak ya. Iya. Mandu kitab suci di lingkungan, APP, BKSN, Ya, ketua lingkungan juga. ketua lingkungan Ketua juga. lingkungan lagi nih. apalagi. Nah, Nuke ada pengalaman nggak waktu di lingkungan yang kayaknya berat banget nih bawahnya nih gitu, ada nggak? Iya, kalau di lingkungan sendiri kan kita sudah kenal ya sama pesertanya. Jadi bisa ngejokes, tahu misalnya keseharian dia ngapain. Jadi kita kait-kaitkan dengan materi yang sedang kita bawakan. Nah, tapi tantangannya memang bagi pemandu itu kalau disuruh bawain di lingkungan yang belum dikenal dan tidak tahu karakter masing-masingnya seperti apa. Sehingga kalau mau menyisipkan jokes itu agak garing, susah ya. Agak serem Agak ya. serem gitu Iya, ya. karena Takut ada yang tersinggung ya. betul, Iya. takutnya nggak relevan misalnya jokesnya atau ada orang yang sensitif. Nah, ini mungkin salah satu kekhawatiran pemandu juga kalau misalnya ketika kita membawakan ada umat yang sangat kritis misalnya menanyakan hal-hal di luar konteks materi yang dibawakan. Nah, itu kan juga tantangan tertentu ya. Nah, nantinya di kursus fasilitator kitab suci ini kita diajarkan juga cara untuk menerapkan metode-metode ya Pak ya dalam kitab suci ya. Karena ada beberapa metode yang waktu kita di Samadhi itu kita nggak tahu, kita nggak diajarin. Nah, nanti di sini ada. Oh, berarti diajarin juga metode buat ini ya, Iya. handling itu ya, handling Apa situasi. umat-umatnya juga yang udah ngerasa bosen Iya. gitu juga berarti ya. Jadi kalau saya tambahin khusus mengenai metode-metode itu, seorang pemandu itu nanti bisa memilih metode mana yang cocok nih saya bawain ke lingkungan saya sesuai tema yang diberi gitu. Iya. Ya, jadi setelah dia bawain metode itu diharapkan tidak membosankan. Ya, gitu ya. Tidak membosankan. Jadi yang paling penting adalah ini kita bicara skill. Bagaimana menjadi seorang pemandu yang baik. Begitu. Nah, di samping itu juga kita bekalin apa itu seorang etika nih ya. Oh, Seorang etika pemandu, juga. Etika ya. Jadi seorang pemandu itu harus tahu etika gitu. Ya, etika pemandu seperti apa? Nanti ada kira-kira 2 sesi lah gitu. Yang dibawakan oleh pembicara yang top juga. Wih. Ya. Jadi sangat menarik nanti. Kayaknya pembicaranya bakal banyak yang udah berpengalaman dan yang apa ya, yang asik gitu loh buat Kayaknya bukan ini. kaleng-kaleng ya. Iya, bukan Ya, kaleng-kaleng nih. Bukan. Gitu. Justru inilah yang kali ini kita harapkan biasanya kan orang tanya nih pembicaranya siapa gitu ya. Iya, iya tuh Betul, sering banget Sering itu, ya? sering Bisa banget di-spill tuh. nggak? Iya, Bisa spill nggak, di-spill terus ya. bosenin nggak, kayak gitu. Yes, salah satunya Romo Paroki kita nih. Romo Wih, Berti. Romo Romo Berti. Berti. Iya. Siapa yang nggak kenal Romo Berti itu? Yes. Oh, Begitu keluarin kita- dari Kristo kalau nggak kenal. Begitu saya ajak, beliau langsung merespon oke. Wih, Beliau sangat mendukung acara ini. berarti dari Romo Paroki langsung juga excited ya Om ya Yes. buat Iya. diadakannya kegiatan ini ya. Sangat mendukung. Nah, oke. Oke. Terus kalau target pesertanya sendiri sebenarnya tuh pemandu yang sudah aktif atau yang sama sekali belum pernah jadi pemandu gitu? Oke, saya jawab ya. Ya. Jadi begini teman-teman, kursus pemandu ini sebenarnya diharapkan semua dari kita bisa melakukan itu. Tetapi rupanya harus ada prioritas. Nah, prioritas kali ini adalah kita berharapkan itu kerjasama dengan ketua lingkungan, pemandu lingkungan yang sudah ada. Biarpun dia sudah pernah membawakan pemandu, mungkin ya dengan ikut lagi kursus ini akan merefresh. Berarti yang sudah biasa melakukan tugas pemandu di lingkungan.
bagi yang baru, apa sih ini kursus pemandu? Mereka akan mulai diarahkan bagaimana menjadi seorang pemandu. Jadi kursus fasilitator ini nggak susah-susah amat, karena masih diberi dasar-dasar seorang pemandu yang baik. Ini begitu. Jadi targetnya, bicara target, untuk saat ini kita target kalau bisa ya 50. Oh, itu target secara kuantitasnya Ya, kuantitas. 50 Kita yakin nih. Ya, tapi kalaupun lebih, ya puji Tuhan. Oh, boleh, Ini boleh lebih. Boleh boleh. nih. Oh. Dari panitia dengan senang hati akan memfasilitasi berapa kelebihannya. Dan ini kan baru batch pertama. Wih, berarti ini Batch pertama. perdana ya? Perdana. Ya. Perdana loh, Kak. Perdana. Perdana. Perdana tapi juga nggak setiap tahun ada ya. Ya, jadi nggak setiap tahun ada. Oke. Nanti kita akan evaluasi lagi dari kegiatan awal ini. Ya, apakah masih perlu perbaikan atau seperti yang tadi, ternyata kebutuhan untuk pemandu itu ternyata jauh dari target kita, masih butuh banyak itu. Kita adakan lagi. Oh, karena memang menarik ini, Mar. Oh ya, semenarik apa tuh Kak menurut Kak Venta Semenarik itu? apa ya? Karena Semenarik apa nih? ini jujur Karena ya. soalnya kan biasanya kitab suci itu banyak orang lihatnya tuh, bosenin. Apalagi perjanjian lama tuh kan banyak ya kosakata yang agak-agak susah gitu kan. Yes. Semenarik apa nih menurut Kak Venta? Kok jadi aku yang ditanya kan? Ya, terus kan sebagai umat juga harus ditanya juga kan gitu. Kalau aku sih jujur ya, waktu tahu ada kursus fasilitator kitab suci ini, kemarin pendaftaran itu waktu sosialisasi APP. Berarti baru minggu kemarin. Sosialisasi minggu APP. ini. Ditampilin di layar, aku langsung daftar saat itu juga. Wih, Mar. mantap. Karena aku waktu ikut yang di Samadhi itu kan oke banget tuh. Oke banget. Dan itu ya. cuma 2 hari. 2 hari. Tahu ini 15 kali pertemuan, gratis lagi. Oh, tapi Kenapa nggak lebih diambil, kan? lebih yang mana nih? Karena gratisnya atau menariknya nih Karena yang bikin? butuh. Oh, Karena karena butuh. butuh. Karena butuh. Karena butuh. Karena Ya. memang Ya. kayaknya akan ada banyak hal yang bisa dipelajari di situ gitu loh. Betul. Jadi, Dan nggak cuma ya. teori ya Pak ya, kita Betul juga sekali. langsung praktek. Oh, nanti ada prakteknya juga. Ada. Prakteknya kayak gimana sih? Langsung ke lingkungan gitu atau dibagi kelompok buat coba Presentasi. coba presentasi gitu atau gimana nih Ya, prakteknya? nanti rencananya di sesi yang terakhir ya Pak, Yes, ya di ya. sesi yang ke-15, nanti setiap peserta yang ikut kursus ini akan diberi kesempatan untuk presentasi, seolah-olah dia sedang memandu di lingkungannya gitu. Oh, Dan iya, langsung dikasih keren. feedback Keren juga sih. dari Pembicara. pembicara yang ahli ya, jadinya nanti dikasih masukan, dikasih feedback, sehingga siap lah ready untuk memandu sendiri di lingkungannya Di lingkungan. masing-masing. Oh, keren. Keren sih, keren. Kalau Terus, tadi deh, ah. kan katanya kegiatan ini tuh nggak tertutup untuk yang belum pernah jadi pemandu nih Om, sama Yes. Cinuka. Nah, itu apakah nanti akan dijadiin langsung jadi satu kelas yang udah pernah dan yang belum pernah, atau dibedain nih? Karena kan pasti kayak skillnya yang satu kan kadang suka, aku udah pernah nih, kayak gitu. Ngapa? Startnya beda-beda ya? Kayak ada passion yang kadang jadi sok nih loh, aku udah pernah gitu kok dijadiin satu sama yang baru misalnya Oke. gitu. Saya coba menjawab ya. Tujuan dari kita mengadakan kursus fasilitator ini, jadi ini baru tingkat dasar. Yang dasar-dasar, yang paling mudah diserap oleh peserta itu seperti apa gitu. Contoh tadi, kenapa umat di lingkungan itu nggak suka kitab suci? Nah, tugas pemandu adalah memudahkan bagaimana kitab suci itu diwartakan atau diberitakan ya secara lebih enak, enjoy gitu. Jadi menerimanya juga bukan hal yang sulit. Jadi mudah dicerna. Nah, kalau misalnya pemandu yang dulu sudah pernah memandu,
atau peserta baru kita sekarang satuin dulu dengan kursus ini. Kita satuin dulu ini skillnya, ini materi yang harus kita kuasai. Jadi nanti setelah mereka dikembalikan ke lingkungan masing-masing sudah punya arahan yang tepat. Jadi bukan arahannya itu istilah kata suka-sukanya gitu. Jadi ini loh cara memandu kitab suci yang benar seperti ini. Oke. Ya, apa yang harus aku lakukan sebagai seorang pemandu di lingkungan? Apa yang harus aku arahkan? Materi seperti apa, cara pembawaan seperti apa. Jadi ada satu kalau kita bilang SOP-nya lah gitu. Ya seperti itu, standarnya seperti itu. Ya kira-kira bisa ya. Oke. Nah nanti untuk pemandu yang sudah biasa membawakan, merasa ini tuh ya memang tadi Pak Ari sudah bilang basicnya kan, SOP-nya pokoknya kayak seperti ini. Tapi dia pengen lebih, ada lanjutannya ya kan Pak Ari? Ada. Jadi begini, ini kan baru tingkat dasarnya. Nanti akan ada ya advance gitu ya. Materi kita sesuaikan dengan yang dari KJ. Nah, contoh BKSN atau APP kan udah ada panduannya. Nah, tetapi bila mana nanti ya pemandu itu akan dibimbing lagi untuk step berikutnya. Saya mau bikin materi sendiri, ya materi sendiri, perenungan sendiri. Bagaimana caranya? Oh, sampai bikin materi sendiri kalau yang advance ya? Boleh. Kan nggak mesti tergantung dari ini, dari program KJ. Oke. Kalau tergantung dari program KJ, kalau ada program saya baru ini kan, baru bisa membuat acara kitab suci kan. Nah, tapi kalau yang ini materi dibikin sendiri. Yang mudahnya seperti apa gitu. Nah, sehingga pertemuan itu bermakna gitu. Jadi bukan datang nggak pulang nggak ada apa-apa ya. Harapan seperti itu. Nah, kalau bikin materi sendiri nih Om, itu nanti akan ada kayak harus di approval dari tingkat apa gitu kan? Tetap harus ada yang controlling nih Om untuk materinya. Itu nanti tim apakah yang akan mengkontrol materi yang akan dibikin sendiri oleh pemandu yang baru ini gitu? Apakah dari tim KS atau dari tim pemandu yang udah lama nih? QC-nya ya? QC-nya boleh. siapa, Nanti gitu. dari tim KKS sendiri akan bekerja sama dengan mungkin kita akan setelah pengajaran ini ada yang minta misalnya nih ada yang bikin materi nih saya mau ajukan gitu. Nah nanti kita boleh dari tim KKS lihat dulu seperti apa gitu. Tapi kan itu masih jauh ya Mas masih ya? Jauh. Masih jauh lah, itu yang advance lah ya. Tapi kan siapin dari ini dan biar nanti calon pemandu yang baru ini nggak bingung gitu nanti saat mau bikin materi. Bukan materi sih sebenarnya. Ininya ke siapa gitu? Materi itu bukan acuannya tetap kitab bagaimana suci. membuat modul mungkin ya? Modul perenungan. Jadi gitu. Jadi misalnya perikop ini saya mau membawakan. Tertarik nih. Nah, bagaimana caranya saya membawakan? Bagaimana kita bikin perenungannya gitu? Hal-hal seperti itu akan diajarkan next. Nanti belajar cara ini juga berarti dong ya? Belajar cara bagaimana tafsir kitab suci, bagaimana cara mengambil renungannya dari mana, mengambil ayatnya seperti apa gitu juga ada dong ya? Ya, jadi kalau sampai ke situ itu udah advance ya. Oh, itu udah yang advance. Level atas lagi. Ya itu lanjutannya lah. Nanti mungkin akan dimasukkan ke dalam modul. Nah, terus kalau Nuke kan ketua lingkungan ya? Ketua lingkungan biasa kan ada salah satu keluhannya itu adalah kalau mandu harus saya lagi. Nah, ini boleh ada batasan gitu nggak? Satu lingkungan cuma satu orang aja atau ketua lingkungan boleh nih kalau mau ngajak anggota lingkungannya daftar juga gitu? Sangat-sangat boleh. Betul. Kita mengharapkan partisipasi umat. Umat baru tingkat lingkungan. Nah sebenarnya kalau umat itu akan masuk dengan ajakan dari ketua lingkungan. Jadi kegiatan ini sebenarnya
kita juga mengajak kerjasama dari ketua-ketua lingkungan. Seperti itu. Jadi kalau umat mau ikut lebih bagus lagi. Oh gitu. Ya. Kalau gitu saya pesan dulu ke para ketua lingkungan, Bapak Ibu ketua lingkungan, Iya. yang selama ini Iya. kesulitan ya dari pemandu, ini kesempatan. Ya. Iya. Didaftarin anggota lingkungannya, Iya. bilang aja ini didanai sama lingkungan, padahal gratis. Kayak gitu dia. Danai sama paroki, sorry. Ini bukan lingkungan. Dari paroki. Nah, makanya nanti Iya. bilang ke anggotanya, kamu ikut nanti ketua lingkungan yang bayarin. Padahal memang sebenarnya gratis. Tapi udah tertulis nih. Free. Kan kadang nggak suka lewat sih. Oh, gitu. biar iya, iya. ini biar anggota lingkungannya, waduh, aku didanai sama lingkungan, aku diperhatian lingkungan, gitu loh. Oh, boleh sih. Berpolitik gitu loh. Ini kan ada perwakilan ketua lingkungan nih. Sekalian nih promosi ke lingkungannya dan lingkungan yang lain nih. Iya. Biar umat-umatnya ke gitu, buat ikut gitu sih. Iya. Sekalian. Pendaftarannya kapan nih? Atas dia boleh. Untuk Nih. batas pendaftarannya nih. Ini kan mulainya kan 15 April nih Iya. sampai 22 Juli setiap hari Selasa. Dan pun setiap hari Selasa itu kita pilih waktunya yang paling itu jam 7 sampai jam 9. Jadi 2 jam. udah di luar jam kerja. Iya. Ya. Nah, kalau batas pendaftaran sampai deket-deket juga boleh. Tapi ingat kuota 50. Iya, betul. Ya, kuota 50 itu harus, kalau lebih dari itu, jadi harus ada pertimbangan lagi apakah ruangannya cukup atau segala seperti itu. Jadi semakin baik, semakin cepat, lebih baik lagi gitu. 15 April. Kelas pertamanya. Ya, perdananya udah kita jalanin mulai start 15 April Jadi cepet-cepet Di- daftar aja. di Iya. gedung GKP. Iya, di sini. Lantai 2. Nanti akan diberi arahan untuk dua. Ya. Oke, berarti tiap hari Selasa jam 7 sampai jam 9 Betul. Yes. di GKP Lantai 2. Dua. Iya. 202. Iya. Jam 7 sampai jam 9, jam 8 biasa ada snacknya. Oh, sudah disiapin. Kita dari tim KKS sudah antisipasi. Sudah antisipasi. Udah gratis, dapat makan, dapat ilmu lagi. Iya. Good. Pasti Jadi, dong dapet. Setiap peserta ya nanti akan diberi satu sertifikat. Tetapi sertifikat ini bukan tujuan terakhir. Ini tujuan awal. Ini saya sudah ikut kursus fasilitator kitab suci Santo Kristoforus. Jadi saya itu udah punya skill. Nah, mulai kita ya kalau ada panggilan-panggilan dari lingkungan, nah praktek. Sertifikatnya itu seperti tanda apresiasi saja. Seperti itu. Iya, iya betul. Utamanya adalah ilmunya dulu. Sertifikatnya, iya. Percuma udah punya sertifikat tapi nggak dilaksanakan. Kirain nanti tuh ini loh, ada sertifikat yang sertifikat Nih. saya. Boleh bisa. Ya, Iya. itu. Betul. Tiap pemandu gitu ya. Iya. Kali aja dulu terbaik dapat sertifikat tanah ya kan. Oh, ini nggak bisa perlu diagunkan. Sertifikat ini sertifikat dari Tuhan. Iya, sertifikat tanah di Sebagai ya, tanah di surga. Iya, sertifikat tanah di surga. Iya. Iya. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Oke, mari kita ada yang mau ditanya lagi ya. Sebenarnya masih banyak sih, karena kan juga ini baru kan, terkenal baru. Yes. Dan tentang kitab suci itu kan banyak orang itu masih takut, masih ini takut salah
apa nyampein nanti. Kan tiap orang punya penafsiran sendiri kayak gitu. Itu apa ya? Sebenarnya apa sih yang paling banget diharapkan selain para peserta yang berikut ini menjadi pemandu di tiap-tiap lingkungan? Sebenarnya apa ya, harapan paling besarnya apa selain itu? Oke. Jadi begini teman-teman ya. Sebenarnya setiap kali kita ke gereja Ekaristi, kita pulang itu dari gereja kan pergilah kau putus. Ya, kita ingat itu ya. Itu tidak pilih siapa. Kau itu semua, ya. Tetapi dalam menjelaskan kitab suci, ya, kita perlu seorang pemandu. Pemandu yang tahu bagaimana dan apa yang diberitakan mau disampaikan Tuhan itu melalui sabdanya ya, melalui apa yang mau disampaikan. Karena inilah tugas pemandu untuk mendeliver itu, yang mendeliver ke umat tentunya ya. Jadi umat itu diharapkan dengan melihat kitab suci, wah kok ini susah banget ya. Tapi setelah dipelajari, didengar, apalagi mau buka, ya ada ketertarikan. Itu dulu, ketertarikan satu ya. Ketertarikan sehingga dia bisa mendapatkan something, sesuatu untuk hidup saya, untuk keluarga saya, ya. Nah, sabda Tuhan berbicara seperti apa? Tapi ini juga menjadi relasi kita dengan Tuhan semakin dekat loh, benar ya? Ya kan? Kita kalau doa tambah firman, wah lebih powerful lagi, lebih mantap lagi, lebih afdol, ya betul. Langsung jalur langit gitu ya. Wah, itu sih udah. Kalau kunci jalur langit langsung ada Allah baca kitab juga. Ada tuh acara stasiun TV dari langit setengah 5 pagi. Waduh. Ini boleh jadi acara baru nih. Jalur langit. Penasaran nih, ini kan juga baru kali pertama, seantusias apa jemaat di Kristoforus nih? Jemaat. Jamaah itu jamaah. Oh, jemaah itu. Jemaah itu. Iya, udah. Udah seberapa banyak yang daftar atau responnya gimana? Kan Cici di Lingkar nih. Apa namanya? Respon apa sih Cici yang diterima oleh Cici dari umat lingkungannya itu setelah kursus ini di-sharing nih ke semua lingkungan? Kalau dari lingkungan saya sendiri itu untuk pendaftarannya ya, kalau diintip karena kita orang dalam ya Pak ya, orang dalam nggak bisa lihat nih siapa yang daftar. Itu kalau dari lingkunganku ada 2 orang, wih udah lumayan ya. Tapi kalau secara kuota tadi dibilang 50 orang kan ya, nah ini udah 60%. Oh, Nah, tinggal 40% lagi nih sisanya, jadi harus buru-buru nih betul, daftar. makanya meskipun mulainya tanggal 15 tapi kayaknya sih akhir bulan ini kayaknya udah full ya. juga, makanya harus cepet-cepet. Berarti kan antusias sekali ya kalau dilihat pendaftarannya aja. Kita baru 2 minggu launching kan. 2 minggu. Pengumuman itu udah Udah 60%. iya, Mantap banget loh. 40% lagi. Jadi Ini jangan-jangan video ini rilis udah penuh Iya, lagi. jangan-jangan. Terus ngapain kita bikin ya? Cuma ini cuma Iya, kumpul makanya. gosip doang. Gosip doang. Gosip Iya. doang ini. Ya tapi semoga bisa nambah lah kota. Tadi Paris bilang usahakan. Kalau seantusias itu umat Grogol daftar ya, kita panitia akan Mencoba ya. mengusahakan. Ya. Usahakan untuk mengakomodasi Iya. semua kemauan dari umat ini. Tapi yang penting kita tertarik dulu dan mau ya, dan Iya. mau itu niatkan sesuatu yang baik itu ya pastilah ya kita harus sambut ya, harus, apalagi ini yang pertama kita lakukan di paroki kita ya, dan tujuannya jelas ya. Nah, kami dari tim KKS ya, Kerasulan Kitab Suci sangat berharap ya ini akan menjadi satu cara untuk pertumbuhan iman ya, pertumbuhan bagaimana iman itu mengalir dari paroki ke
Gitu, mantap ya, mantap. banget loh KKS. Padahal dulu tuh aku juga KKS tuh apa sih? Oh, bingung kamu ya? Suci terus kah atau gimana? Ternyata kagetnya banyak nih. Kak. Banyak ya. Baca, sorry ya, kita baca nih. Ini baca tapi nggak tahu isinya. Tapi sekarang kita dengan mengikuti kursus ini baca, tapi apa isinya gitu. Dan ini yang kita sampaikan ke Aku penasaran juga nih, KKS kan orangnya banyak nih ya. Untuk kursus ini pencetusnya siapa nih? Kan biasa ada EC, ada apa lagi, ME, ada PF gitu. Jadi pencetusnya dari emang kursus apa dari pemandu sendiri yang di KKS itu, atau ada lihat apa ya, kayak melihat apa namanya, kayak situasi yang dibutuhin umat atau gimana nih, dan siapa pencetusnya nih? Baru pertama kali gratis dan langsung disambut oleh Romo Paroki. Kira-kira orangnya siapa nih? Penasaran aku, Kak. Emang keponya tinggi ya dia ya. Belakang-belakangnya aku penasaran nih. dapur kita ya. Iya. Jadi kita dari tim, sebenarnya ini kerja sama tim. Oke. Ya, kerjasama dari tim KKS. Pertama kan ketua KKS itu dari rapat ke rapat kita ngomong nih ya, kebutuhannya apa. Nah, jadi untuk kemajuan umat seperti apa. Ya, memang ini bukan satu orang. Jadi dari tim pemandu juga kemarin ya, Pak Gun, dari ketua KKS kita sekarang ini Kopiel. Nah, dari saya sendiri mewakilnya. Jadi rapat itu mencetuskan ini. Ya, mencetuskan ini kita susun nih. Susun materinya seperti apa. Ya, acuannya ya tadi itu. Ya, beberapa acuan dari Samadi kita kembangkan. Ya, atau dari paroki lain ada yang bagus nggak? Kita coba serap. Nah, kita terapkan di paroki kita. Seperti itu. Maka terbentuklah ide ini dan kita tuangkan di dalam kursus fasilitator ini. Mantap nih. Berarti emang udah satu pemikiran nih. Satu pemikiran, Ya, kerja harus. sama tim. Kerjasama Harus, timnya nih ya. kelihatan banget nih. Wah, Hmm. ditunggu ini kegiatan seru. Ya, aku udah nggak sabar sih ya. Excited banget nih Excited kayaknya. lah, excited. Calon peserta soalnya. Wih, Langsung loh, aku langsung daftar aku. Mantap Bukan karena sekali. free itu ya, bukannya? Hah? Bukan free ya? Butuh saya, beneran dah. Ya, ya. Karena sering dipanggil kan ya. Hah? Sering dipanggil untuk mewartakan. Ya, lumayan lah ya. Nah, dipanggil lagi. Ada jadi sombong. Ternyata, oke. Udah sih, berarti ya teman-teman jangan lupa buat langsung daftarin. Segera daftar karena kuotanya cuma 50. Dan Iya. sudah 60%. 60%, artinya tinggal sisa 40%. Kalau sampai penuh masih bisa daftar, tapi harus di asesmen dulu. Iya. Iya. Karena harus disiapin nih. Betul. Jadi sebelum ditutup nih pendaftaran nih, segera daftar. Ayo semua umat Kristoforus yang tertarik dan terpanggil. Yes. Mau anak muda, mau anak lansia, Mau anak siapapun. ya pasti ada orang tua lah ya. Yang Oke. tertarik dan terpanggil nih. Nah, Iya. Silakan langsung daftar. oke. Kuotanya habis. Sebelum kuotanya habis. Kalau kuota habis harus isi paket data dulu. Iya. Oke. Ntar nggak bisa internetan ya kan. Oke, sebelum kita tutup nih Mariska nih, Apa lagi nih? ada pesan dulu nggak? Oke. Dari Nuke, dari Ko Ko Aris, boleh. Kalau dari saya dulu ya. Silakan. Kami sebagai panitia tentu berharap suksesnya acara ini. Ini kan untuk kebaikan kita semua umat paroki. Jadi dengan pendaftaran yang kemarin angkanya 2 minggu aja sudah 30, itu sudah bikin hati udah wah Senang. ini banget ya Om ya. waduh happy gitu ya. Ternyata disambut ya, dengan baik. disambut. Nah, apalagi over kuota misalnya gitu ya. Iya. Berarti, tapi bukan itu masalahnya juga. Berarti umat kita perhatian nih dengan hal-hal yang begini, apalagi mereka mau
untuk belajar firman, belajar sabda. Wah, itu sih udah oke banget dah, mantep banget deh. Dan ini dengan mengharap dari pemandu ini akan menjadi pionir ya dalam pewartaan ini gitu. Pionir, mereka mewartakan, dan kita memfasilitasi ya begitu. Tapi sejauh ini harapan saya juga semua acara berjalan dengan lancar seperti itu. Siap, mantap. Nuka ada? Ya, kalau dari saya singkat aja sih, kayak jadilah Katolik yang sejati, menjalankan misi perutusan. Karena banyak orang Katolik yang dikiranya tuh tiap minggu ke gereja, terus oke, ikut komunitas seminggu sekali cukup, kurang, karena masih ada satu misi lagi yang menurut saya tuh jarang orang Katolik mau, karena terbukti di mana aja orangnya itu lagi kan. Jadinya banyak yang tidak aware, padahal kita tuh punya satu misi namanya misi perutusan, mewartakan kabar gembira. Nah, kesempatan kali ini gimana caranya jadi pemandu fasilitator yang baik, ya ikut ini kursus fasilitator kitab suci gitu. Itu aja sih. Berarti biar nggak 4L ya, lu lagi. Lu lagi. Iya. Dan biar menjalankan misi, kita dipanggil, kita diutus untuk mewartakan Injil. Betul sekali. Mariska ada pesan nggak yang mau disampaikan? Tadi udah Kak. Udah. Itu jangan lupa, pokoknya mau anak muda, mau orang tua, siapapun itu, nggak terbatas usia berapapun, yang tertarik, yang terpanggil, marilah kita datang, kita diutus untuk mewartakan Injil. Amin. Oke, mantap kali. Penta. Oh, saya. Iya. Oke. Ini yang excited dan udah daftar juga nih, harus nih contohnya nih. Oke, buat Bapak Ibu Ketua Lingkungan, para pemandu dan teman-teman yang belum pernah jadi pemandu, bela rasa itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah untuk diri sendiri, kedua untuk orang lain, dan yang ketiga adalah bela rasa total untuk semuanya. Nah, di sini kita dapat kesempatan untuk menjalankan yang pertama nih, bela rasa terhadap diri sendiri. Salah satunya adalah dengan belajar menjadi fasilitator kitab suci, dengan ikut kursus fasilitator kitab suci. Kenapa sih kita perlu terus belajar gitu? Karena manusia sejati, manusia itu sejatinya mati bukan ketika dia berhenti bernafas, tapi ketika dia berhenti belajar. Oke, sekian dulu episode kita kali ini. Terima kasih untuk Nuka, terima kasih Aris, terima kasih Mariska. Terima kasih Kak Venta. Semoga sama-sama. Semoga kursus ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Animo umatnya juga meningkat. Iya. Sesuai target, bahkan melebihi target. Amin. Dan sesuai dengan kebutuhan Ya. umat. Ya. Nah, itu yang paling penting sih. Khusus harapan yang diinginkan Tercapai semua. Dari panitia, tim pencetus, dan buat umat yang mendaftarkan. Iya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton episode ini dari awal sampai selesai, anti skip ya kan? Yoi. Kita jumpa lagi. Jangan lupa, jangan ditutup dulu, kita harus Oh, promosi iya. dulu. Harus promosi dulu, jangan lupa. Acara ini disponsori oleh Navetaku. Navetaku. Ini adalah sponsor utama kita. Ini produk baru teman-teman. Jadi ada produk baru ini. Mantap. Ini produk baru Gede ini. banget. Bikin ini vlog Lega. Iya, lega nih. Ukurannya, wow. Ukurannya wow. Ukurannya rotinya jumbo ini teman-teman. Oke. Kalau Jangan begitu lupa dipesan. sampai jumpa di episode berikutnya dengan siapa kita akan berbincang. Tunggu saja. Bye bye. Tuhan memberkati. God bless you.